Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada chapter 10 atau video ke-10. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita lihat pada soal yang pertama. Dua kawat lurus panjang berarus listrik sejajar pada jarak 15 cm. Kuat arus searah dengan besar IA sama dengan 10 ampere, IB 15 ampere. Induksi magnet di suatu titik C yang berada di antara dua kawat yang berjarak 5 cm. Dari kawat A adalah, ini adalah satuannya Weber per meter kuadrat. Ini nilai yang diinginkan. Kita bahas bersama-sama. Maka IA 10 ampere, IB 15 ampere. A-nya 15 cm. Jarak yang diberikan pada A dari titik C ke A 5 cm. A dari CB 10 cm. Ini jumlahnya 15. Maka B pada C berapa? Kita lihat. Kita buktikan menggunakan cara seperti ini dulu. Betulkah dikurangi? Maka BC sama dengan BCA dikurangi dengan BCB. Maka dengan demikian yang sama mu0 dibagi 2pi. I-nya berbeda dari IA dengan IB dengan jarak yang berbeda. Ini adalah ACB maksudnya Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 10 pangkat 2. Di sini 5 cm, di sini 10 cm. Maka dibuat meter adalah 10 pangkat negatif 2 naik ke atas menjadi 10 pangkat 2. Maka dengan demikian I-nya adalah yang pertama 10 ampere, yang kedua adalah 15 ampere. Maka dengan demikian kita samakan penyebutnya. Maka ini dikalikan 2 10, ini menjadi 20. 20 dikurangi 15 Maka 10 bagi 2, 10 bagi 5 2, 2 kali 10 20 dikurangi 15, 5/10. Kita lihat 4pi dibagi 2pi adalah 2. Maka ini 10 pangkat negatif 5. Sehingga ketemunya adalah 10 pangkat negatif 5 Weber per meter dikuadratkan. Betulkah dikurangi? Kita lihat. Maka pada titik C, gunakan aturan tangan kanan. Maka arus A menimbulkan medan magnet memasuki bidang atau menjauhi kita. Maka inilah gambarnya. Ini memasuki bidang, ini mendekati kita. Jadi arahnya adalah berlawanan sehingga harus dikurangi. Inilah kita membuktikan cara membuktikan faktornya. Kita ulangi Maka pada BCA adalah menjauhi kita, BCB mendekati kita. Ini adalah menjauhi, ini adalah mendekati. Itu jadi soal nomor 1 demikian. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 2. Solenoida panjangnya 50 cm, lilitannya 2000, jumlah lilitannya 2000, dialiri arus 4 ampere. Maka induksi magnet pada ujung solenoida. Inilah pilihan jawabannya. 10 pangkat negatif semua. Maka kita harus teliti pada bagian depannya. Maka pembahasannya adalah L sama dengan 50 cm, N sama dengan 2000. I sama dengan 4 ampere. B di ujung solenoida. Kita hitung dulu ininya. Jumlah lilitan persatuan panjang. Maka 2000 dibagi 0,5 adalah 4000 per meter. Kan itu.
persamaan solenoida, ya. Maka pada ujungnya adalah setengah dari mu 0 n ini dikalikan dengan I. Maka dengan demikian setengah dikalikan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 4000 dikalikan dengan 4. Itu. Sehingga ya ini 10 pangkat 3, maka menjadi 10 pangkat negatif 4. Kan itu. Ya, 4pi dibagi 2, 2pi. Ya, 2 dikalikan 4 dikalikan 4, 32pi. Kan itu. Ya, 32pi kali 10 pangkat negatif 4 dalam satuan tesra. Jadi, menghitung bilangan pangkat ini sama saja menghitung jumlah 0. 0-nya 3, maka negatif 4. Kan itu. Ini positif, maka masih ada negatif 4. Ya, 2 dikalikan 4 dikalikan 4 adalah 32 dikalikan dengan pi. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah solenoida, ya, jari-jarinya 2 mm dan panjangnya 50 cm, jumlah lilitannya adalah 400, dialiri 2 ampere. Kita disuruh menghitung induksi magnet di tengah-tengah solenoida atau di tengah-tengah kumparan atau pusatnya, ya. Maka kita bahas bersama-sama, ya. Maka dengan demikian, ya, L-nya 50 cm, N-nya 400, kemudian ini adalah 2 ampere. B pada pusatnya. Soal ini menjebak pada jari-jari 2 mm, ya. Maka dengan demikian ini tidak usah dipakai karena persamaan yang ada adalah N per L, ya. Jumlah lilitan persatuan panjang 400 dibagi 0,5, 800 per meter. Maka rumus pada atau persamaan induksi magnet pada pusat solenoida adalah mu 0 n dikalikan dengan I. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 800 dikalikan 2. Kan ya. Ini 10 pangkat 2. Ini menjadi negatif 5. Kan itu. 4 dikalikan 8, 32. 32 dikalikan 2, 64. Ya. Maka 64pi. Ya. 64pi kali 10 pangkat negatif 5. Sehingga kalau 6,4 menjadi 10 pangkat negatif 4 tesla. Jadi inilah yang kita harapkan, ya, bahwa pada ujungnya adalah dibagi 2, maka pada pusatnya adalah 1 kali dari mu 0 n dikalikan dengan I, sehingga jawabannya adalah B. Kita lihat pada soal nomor 4. Toroida, jumlah lilitannya 4000, dialiri arus 4 ampere, ya. 5 ampere. Kemudian diketahui jari-jari lingkaran bagian dalam 8 cm, yang di luar 12 cm. Besarnya induksi magnet toroida. Ini pilihan jawaban yang disediakan. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Maka toroida itu mencari jari-jari efektif. Artinya, maka ini dijumlah. 12 ditambah 8, 20. Di rata-rata dibagi 2, maka 10 cm, ya. Maka di antara 8 dengan 12 kita buktikan, ya. N-nya 4000, I-nya 5 ampere, RD 8 cm, RL-nya luarnya 12 cm. Berapakah B-nya? Maka inilah yang kita inginkan. Yang efektif adalah 10 cm. Dari mana? Dari 12 ditambah dengan 8. Ya, 20 dikalikan setengah, 10 cm. Maka dengan demikian rumus pada toroida persamaannya B sama dengan mu 0 Ni dibagi 2pi dikalikan dengan R. Maka 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 4000 dikalikan 5 dibagi 2pi dikalikan 0,1. 4pi dibagi 2pi 2, kan itu. 2 kali 4, 8. 8 kali 5, 40. Ya. Ini menjadi 10 pangkat negatif 4. Dari sini. Ya. Naik, ya, 10 pangkat 1. Ya. Ini negatif 4 pangkat 1 menjadi 10 pangkat 3. Ya.
maka ketemunya adalah 40 kali 10 pangkat 3, maka 4 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla. Jadi ini 10 pangkat 3 naik ke atas 10 pangkat 4, maka 10 pangkat negatif 3, 2 kali 4 kali 5, 40, maka menjadi 10 pangkat negatif 2, 4 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla. Jawabannya adalah yang E. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 4. Soal nomor 5. Sebuah kawat penghantar panjangnya 0,6 meter diletakkan di dalam medan magnet homogen 4 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Membentuk sudut 30 derajat. Berapakah gayanya kalau kawat itu dialiri arus 5 ampere? Ini pilihan jawabannya, Diperhatikan semuanya ada yang menggunakan negatif 4, negatif 5 pada pangkat yang disediakan. Maka dengan demikian pembahasannya, L-nya 0,6, I-nya 5 ampere, sudutnya 30 derajat. Berapakah F-nya? Pada waktu B-nya 4 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Gaya Lorentz itu adalah rumusnya F sama dengan B kali I dikalikan dengan L. Maka dengan demikian BIL sin theta, Maka dengan demikian 4 kali 10 pangkat negatif 5 dikalikan 5 dikalikan 0,6 dikalikan dengan setengah. Maka ini 2 kan 2 dikalikan 5, 10. 10 dikalikan 0,66 kan itu. 6 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah menghitungnya setengah dikalikan 2, 2. Setengah dikalikan 4, 2. 2 kali 5, 10 kali 0,66, maka menjadi 10 pangkat negatif 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Dua kawat panjang sejajar terpisah pada jarak 10 cm. Masing-masing dialiri arus 10 ampere dan 20 ampere. Gaya magnet yang bekerja, persatuan panjang adalah berapa Newton per meter. Berarti L-nya merupakan bentuk perhitungan yang sebenarnya dari gaya Lorentz. Maka dengan demikian, I1 10 ampere, I2 20 ampere, A-nya sama dengan 10 cm. Maka F per L sama dengan berapa apabila mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Maka F per L sama dengan mu0 I1 I2 dibagi 2 pi A. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Kali 10 dikalikan 20 dibagi 2pi dikalikan 0,1. Ini naik ke atas menjadi 1000 kan itu, menjadi 1000. 2pi, 4pi dibagi 2pi, 4pi dibagi 2pi 2, 2 dikalikan 2 4 kan itu. Maka 4 kali 10 pangkat negatif 4. Di sini tadi sudah ada 1000, maka menjadi 10 pangkat negatif 4. Maka F per L 4 kali 10 pangkat negatif 4 dalam satuan Newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham? Bisa dipahami dengan baik, F per L. Karena di sini L-nya tidak ada, maka yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang, Maka ini 200 kan itu. Ini adalah 2, Maka 200 kali 0,1 dibagi 0,1 2000. 2000 2 kali 10 pangkat 3, Maka 2 kali 10 pangkat negatif 4. Kita lihat pada soal nomor 7. Dua buah kawat sejajar dialiri arus IA 2 ampere, IB 6 ampere. Berlawanan arah pada jarak 8 cm. Besar gaya Lorentz yang dirasakan oleh kawat B, sepanjang 20 cm. Karena pengaruh A adalah berapa Newton. Ini pilihan jawabannya. Ingat di sini kawat A yang panjang,
yang sangat panjang, tapi kawat B-nya adalah 20 cm. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. LB-nya 20 cm, IA 2 ampere, IB 6 ampere, jaraknya 8 cm. Yang punya panjangnya adalah kawat B. Maka dengan demikian persamaannya menjadi, ya, kita lihat di sini, ya, rumus gaya Lorentz BIL, ya, yang sangat panjang adalah A. Nah, maka dengan demikian pengaruhnya pada gaya B, ya, karena ada induksi magnet pada A. Sehingga BA dikalikan IB dikalikan dengan LB. Persamaannya, ya, BA-nya itu sama dengan ini, mu 0 I dibagi 2 PA, kan itu, ya. Persamaan B adalah mu 0 I dibagi 2 PA, ya. Maka persamaannya menjadi 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 2, ini, dibagi 2pi kali 0,08, ini. Ya. Maka dikalikan IB-nya 6, panjangnya 20 cm atau 0,2. Sekarang kita lihat cara menghitungnya. 2 bagi 2, 1. Kan itu, ya. Kemudian dilihat, 4 kali 2, 8. 8 dibagi 8. 1, maka tinggal 6. Kan ya. Maka dengan demikian, ini menjadi 10 pangkat negatif 5. Ini 10 pangkat negatif 1 menjadi 10 pangkat negatif 6. Bisa kira-kira menghitungnya? Ya. Ini adalah 0,2, 10 pangkat negatif 1 menjadi 10 pangkat negatif 8. Ini 10 pangkat negatif 2 positif naik, ya, menjadi positif, maka 10 pangkat negatif 6. Kita hitung 2 bagi 2, 1. Kan itu. Ya. Maka, ya, 4 kali 2, 8. 8 bagi 8, 1, tinggal 6. Maka 6 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan Newton. Jadi inilah cara cepat kita menghitungnya, ya. Maka dengan demikian jawabannya adalah C. Itulah keseluruhan yang dibahas pada pertemuan kali ini, ya. Maka dari 1 sampai 7 kita mesti menemukan cara-cara yang efektif untuk mempercepat penyelesaian pada induksi magnet, ya. Selalu semangat belajar. Itulah semboyan kita, ya. Karena fisika itu asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.